Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membantah 3 oknum polisi yang ditangkap terlibat dengan aksi terorisme. Pihak kepolisian mengatakan ketiga polisi tersebut merupakan tersangka penjualan senjata api ilegal. Sebelumnya beredar kabar bahwa Polda Metro Jaya menangkap 3 orang oknum polisi yang diduga terlibat jaringan teroris. Namun, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Hengki Haryadi membantah hal tersebut. Hengki mengatakan ketiga oknum anggota Polri ditangkap karena terkait dengan penjualan senjata api ilegal, bukan jaringan teroris dengan tersangka DE yang ditangkap beberapa waktu lalu. 2 hari yang lalu kami melakukan serangkaian penangkapan terkait penjualan senjata api ilegal ini di luar jaringan teror. Ini perlu dicatat ya. Di luar jaringan teror. Kami menangkap beberapa tersangka termasuk pabrik modifikator senjata api. Jadi 4 klaster. Pertama jaringan teror. Yang kedua penjual senjata api terdiri atas senjata api modifikasi, ya, yang maupun pabrikan. Ini ada senjata FNC, G2 Combat itu pabrikan ditemukan kemarin oleh Densus. Itu udah kita tangkap juga penyuplainya. Ya. Kemudian pabrik modifikator ini yang jadi dari airgun menjadi senjata api sudah kita tangkap juga. Dan terakhir penerima senjata api ilegal. Dan ini secara berkesinambungan rekan-rekan sekalian, sengaja pada kesempatan ini kami tidak sebut nama tersangka dan lain sebagainya karena operasi kami belum selesai. Masih banyak senjata yang belum kami sita. Hingga saat ini, pihak kepolisian mengaku belum bisa mengungkap para tersangka karena masih dalam penyidikan petugas. Pemirsa, Kejaksaan Agung menunjuk 15 jaksa untuk meneliti berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang. Penelitian rencananya akan dilakukan selama 2 pekan sebelum berkas perkara dinyatakan naik status menjadi P21. Kejaksaan Agung telah menunjuk 15 jaksa untuk ditugaskan meneliti berkas perkara terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Ke-15 jaksa diberikan waktu 14 hari sebelum Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara lengkap dan kasus berlanjut ke proses persidangan. Sementara itu, Kejaksaan Agung hingga kini masih mempertimbangkan lokasi persidangan tersangka Panji Gumilang dengan melihat aspek keamanan. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas perkara Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung Rabu lalu. Hal itu dilakukan usai tim penyidik menyatakan berkas perkara sudah lengkap setelah memeriksa 41 saksi serta 18 saksi ahli. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata menyerang warga di Nduga, Papua Pegunungan dan menewaskan 3 orang. Saat ini ketiga jenazah korban penembakan KKB telah dievakuasi ke Mimika. Tiga jenazah warga sipil korban kekejaman kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan dievakuasi ke Kabupaten Mimika hari ini. 3 warga sipil terdiri dari 2 warga asli Papua dan 1 warga pendatang tewas dalam penembakan di Komplek Yosoma, Jalan Batas Batu, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Identitas ketiga korban adalah Stephen Didiwai, Michael Rumaropen, dan Samsul Ahmad. Evakuasi dilakukan menggunakan pesawat udara milik maskapai Susi Air. Ketiga jenazah diterbangkan ke Mimika untuk selanjutnya akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Ada korban jiwa, itu yang disayangkan. Ada orang Papua juga yang kena meninggal, orang Biak. Ada pendatang 1. Kok di tanah kita yang tanah diberkati masih ada menggunakan cara-cara yang kurang manusiawi. Kita kan dominannya Kristen, masih juga keluar daripada 10 perintah Tuhan, itu jangan membunuh.
Saya berharap dengan momentum 17 ini kita tinggalkan itu. Hargai hak hidup sesama manusia di tanah Papua. Sebelumnya penembakan oleh KKB terjadi di Komplek Yosoma Jalan Batas Batu, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan yang menewaskan 3 warga sipil Rabu 16 Agustus. Selain ditembak, para korban juga dianiaya hingga mengalami luka-luka di tubuhnya yang berawal saat truk yang ditumpangi para korban dihentikan dan dibakar. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews, melaporkan. Sementara itu pemirsa, imbas kasus bayi tertukar, Rumah Sakit Sentosa Bogor, Jawa Barat menonaktifkan sementara 15 perawat. Ke-15 perawat tersebut terdiri atas 5 orang yang bertugas pada shift pagi, 5 orang shift siang, dan 5 orang yang bertugas pada shift malam. Sebelum dinonaktifkan sementara, ke-15 perawat itu sudah diberikan surat peringatan pertama. Berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak rumah sakit, diduga para perawat melakukan kelalaian, terutama terkait gelang pasien ganda atau gelang lepas dari 2 ibu yang bayinya tertukar. Hati-hati, pelan-pelan ya.